Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, dan di sini ada kabar baik ya buat rekan-rekan peserta P3K 2023 nanti. Ini dari Menteri Keuangan ya, dan juga dari Prof Nunu. Dan di sini ada juga kabar menarik nanti di bulan depan juga, di bulan Juli, untuk P1, P2, P3 dan P4. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Nah, di sini kami mendapatkan informasi di mana bulan depan P3K Guru 2022 diperkirakan terima SK. Ini informasinya kita lihat di sini 22 Juni 2023, rekan-rekan ya. Pertimbangan teknis atau biasa disingkat Pertek untuk nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP3K Guru perekrutan 2022 akhirnya ada titik terang. Juni ini Pertek akan keluar, alhamdulillah ya rekan-rekan ya. Ini disampaikan langsung oleh BKD atau Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Untuk P3K 2022 sebanyak 2.329 guru honorer dinyatakan lulus dengan rincian prioritas 1 atau P1 877 orang, P2 18 orang, P3 1.383 orang, dan P4 sebanyak 51 orang. Jadi P3 yang paling banyak rekan-rekan ya. Berdasarkan jadwal pelaksanaan, sebanyak 2.329 guru honorer tersebut telah diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH, yang mana jadwalnya pada 15 April hingga 4 Mei yang lalu. Ini merupakan pemberkasan untuk memperoleh SK NIP P3K. BKD kemudian melakukan pengusulan untuk memperoleh Vertek dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Terbitnya Vertek molor dari jadwal yang ditentukan, mengakibatkan di sini ketidakpastian terhadap perekrutan guru honorer yang lulus sebagai P3K untuk tahun 2022. Namun, kata Nasir, BKN telah memberikan kepastian akan menerbitkan Pertek pada Juni ini. Tinggal di Pertek. Karena usulannya sudah masuk semua rekan-rekan ya. Semua berkas sudah clear kami ajukan, ujarnya. Alhamdulillah ya. Kata Nasir, kendala yang membuat lambatnya penerbitan Pertek disebabkan berkas yang masuk ke BKN Denpasar cukup banyak, serta masuk dalam waktu bersamaan. Sementara sumber daya manusia yang mengurus itu terbatas dimiliki BKN Denpasar. Itu dikerjakan bersamaan untuk berkas yang di wilayah BKN Denpasar. Makanya kami sempat dijanjikan tuntas seminggu, ternyata 2 minggu juga tidak selesai. Karena banyaknya rekan-rekan ya. Jadi ini juga teman-teman harus tahu kok kenapa sampai sekarang Perteknya belum keluar. Nah, kita lihat juga berapa jumlah yang lulus di Kanrek tersebut, di daerah kantor regional tersebut ya, yang mengurusi instansi rekan-rekan. Ada berapa jumlahnya, dan untuk instansi rekan-rekan itu sebenarnya berapa. Nah, di sini lagi dikatakan bahwa setelah Pertek dari BKN keluar, Pemprov akan menindaklanjuti dengan menyerahkan SK P3K. Nah, inilah yang akan ditunggu-tunggu undangannya oleh semua peserta P3K se-Indonesia, yang rencananya akan dilakukan bulan depan. Kami akan bagi pada awal Juli. Alhamdulillah ya, awal Juli. Dalam penerimaan P3K tahun 2022, P3K Tenaga Kesehatan lebih dulu menerima SK pengangkatan pada akhir Mei lalu. Meski pelaksanaan tesnya dilakukan belakangan setelah P3K Guru, adapun untuk P3K Tenaga Teknis juga masih menunggu Pertek dari Badan Kepegawaian Daerah. Peserta yang dinyatakan lulus telah melakukan pemberkasan berupa pengisian daftar riwayat hidup atau DRH melalui laman SSCASN. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian di BKD NTB Syamsul Buhari meminta honorer yang lulus P3K untuk bersabar. Ya, sabar saja. Tapi kan alhamdulillah rekan-rekan ini sudah sabar ya, sudah menunggu. Kan tidak bisa kami paksa karena prosesnya ini di BKN. Saat ini BKN Denpasar masih memproses NIP3K. Adanya keterlambatan lebih disebabkan SDM yang mengerjakan sangat terbatas alias kurang. Sementara ada ribuan dokumen P3K dari Bali, NTB, serta NTT
yang harus diproses. Nah, kalau tidak salah ini masuk di Kanrek 10 rekan-rekan ya. Samsul mengatakan, jika ada masalah lain seperti perbaikan data, guru honorer yang lulus, BKN pasti akan menginformasikan. Nah, ini yang disebut dengan BTS ya. Tapi sejauh ini memang tidak ada. Jadi persoalannya memang karena tenaganya di sana kurang. Jadi untuk Mataram ini tidak ada rekan-rekan ya yang BTS. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Aidi Furkan mengatakan, guru yang lulus P3K diharapkan bisa mengurangi permasalahan pengajar honorer. Mudah-mudahan sisa yang belum terisi bisa dipenuhi sehingga kekurangan guru tidak lagi jadi keluhan. Nah, ini rekan-rekannya. Jadi buat teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat, insya Allah mudah-mudahan tidak molor lagi. Awal Juli sudah fix jadi ASN P3K. Nah, itu rekan-rekannya. Oke, selanjutnya kita ke informasi dari Ibu Nunu. Oke, selanjutnya di sini informasi dari Ibu Nunu rekan-rekannya terkait rapat koordinasi pemenuhan formasi jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Nah, ini digelar di Surabaya yang mana tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni. Di sini kita lihat postingan beliau. Malam ini saya kembali membuka rakor pemenuhan formasi P3K guru di region timur di Surabaya. Ini adalah rakor terakhir di putaran ini. Kami hadirkan, nah di sini dihadirkan narasumbernya dari Kementerian Keuangan untuk menjawab keraguan pemerintah daerah. Sehari penuh, semoga semua terjawab dan usulan formasi bisa maksimal. Karena kenapa dihadirkan narasumber dari Kemenkeu? Karena banyak daerah yang ragu dengan anggaran atau penggajian P3K ini rekan-rekannya, mereka ragu sehingga mereka tidak menambah formasi atau mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya. Padahal Kementerian Keuangan itu sudah mengeluarkan PMK 212 yang mana di sana sudah dihitung berapa gaji P3K tersebut dan jumlahnya. Nah, rekan-rekan ya, bahkan untuk peserta P3K 2023 pun gajinya sudah dijamin selama 3 bulan gaji. Dan yang 2022 gajinya itu dijamin di sana ada 9 bulan gaji. Rekan-rekan ya, itu di PMK 212. Rekan-rekan bisa cek atau searching saja di Google terkait PMK 212 tersebut rekan-rekan ya. Jadi untuk lebih meyakinkan kepada pemerintah daerah, Ibu Nunu menghadirkan juga narasumber dari Kementerian Keuangan. Semoga dengan menghadirnya Kementerian Keuangan ini, pemerintah daerah itu mau menambah usulan-usulan formasi yang sudah ada sebelumnya, sehingga rekan-rekan di sana bukan hanya P1, melainkan honorer lainnya juga bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini, rekan-rekan ya. Oke, jadi ini informasi yang menarik yang disampaikan oleh Bu Nunu dan juga dari Mataram ya, Nusa Tenggara Barat terkait penyerahan SK-nya yang insya Allah direncanakan di bulan Juli atau awal bulan Juli mendatang. Nah, semoga saja tidak molor rekan-rekan ya. Mari kita bersama-sama menunggu, bersabar karena mereka juga tetap berusaha agar secepatnya selesai dan SK bisa diserahkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.